Kamu harus turutin. Kamu mau ngapain sih? Udah, kamu gak usah banyak lawan. Udah. Enggak, aku nggak mau. Jangan. Wanita cantik bernama Desi ini adalah istri dari Sandy, pengusaha travel kaya raya. Namun akhir-akhir ini dirinya sering dijadiin pelampiasan Sandy untuk marah. Karena usaha yang digeluti Sandy selama ini bangkrut dan menuai banyak hutang. Melihat suaminya yang semakin depresi karena bangkrut, Desi memutar otak dan mencoba menghubungi Bayu, mantan kekasihnya dulu. Karena kebetulan Bayu seorang pengusaha minimarket kaya. Desi berharap Bayu bisa membantu meminjamkan uang buat modal usaha suaminya. Sesampai di rumah Bayu, Desi membicarakan permasalahan keuangannya pada Bayu. Dirinya berniat meminjam modal untuk usaha suaminya dan akan menyicilnya tiap bulan. Bayu yang masih menyimpan rasa pada Desi merasa ini adalah momen bagus untuk memanfaatkan Desi, supaya dirinya bisa icip kerang beceknya Desi yang seksi. Dirinya berjanji akan membantu meminjamkan modal pada Desi. Dalam hati berniat akan memanfaatkan Desi buat muasin hasratnya nanti. Keesokan harinya Bayu memberikan uang 100 juta yang ia janjikan pada Desi. Desi sangat senang sekali karena akhirnya mendapat titik terang dari keterpurukannya. Tanpa ia sadari kerang beceknya pun ikut terancam karena Bayu adalah lelaki yang licik. Desi yang lagi ngobrol berduaan gak sengaja dilihat sama Dara, teman Desi yang suka sama Bayu. Dirinya langsung mikir aneh pada Desi. Dara takut kalau Desi main serong sama Bayu, karena dulunya Desi mantan Bayu semasa SMA. Setelah Bayu pulang, Dara mencoba nasehatin Desi untuk berhati-hati pada Bayu. Karena Bayu lelaki licik, takutnya nanti rumah tangga Desi jadi berantakan karena ulah Bayu yang licik. Tapi Desi hanya menganggap ucapan Dara angin lewat saja. Sepulang ke rumah, Desi memperlihatkan uang ratusan juta itu pada suaminya. Sandy sangat senang akhirnya dirinya akan bangkit lagi memulai usaha dengan uang ini. Desi ngakunya uang ini ia dapat pinjam dari Dara temannya sehingga Sandy merasa tak terbebankan. Lalu langsung tancap gas genjot Desi dulu. Hehehe. Setelah beberapa bulan, akhirnya bisnis travel Sandy kembali bangkit lagi, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Desi merasa sangat senang melihat suami tercinta kembali semangat dan sukses. Tak lama setelah Sandy berangkat kerja, Bayu menelpon Desi. Bayu bilang badannya tiba-tiba lemas dan ibunya sedang tak di rumah. Akhirnya Desi pun pergi ke rumah Bayu berniat membantu Bayu yang sedang sakit. Benar saja, sesampai di rumah Bayu, Desi melihat Bayu yang sedang lemas. Desi pun langsung bantuin Bayu beristirahat di sofa lalu buatin Bayu minuman hangat supaya mendingan. Tak lama setelah itu tiba-tiba kepala Bayu terasa sangat berat. Bayu meminta Desi mengantar dirinya ke kamar. Tanpa mikir panjang Desi pun langsung bantuin Bayu berjalan menuju kamarnya, supaya Bayu bisa beristirahat. Sesampai di kamar, Desi dikagetkan dengan Bayu yang langsung nyosor dirinya. Bayu mencoba memperkaos Desi. Desi yang tak ingin dinodai Bayu mencoba melawan. Namun apa daya, tenaga Desi tak cukup kuat. Akhirnya kerang becek Desi pun berhasil dicelupin Bayu hingga 3 ronde berturut-turut. Aku mohon sama kamu, tolong jangan hubungin aku lagi ya. Alah, aku gak peduli. Sejak kejadian itu, Bayu sering mengancam kalau Desi nggak mau layanin dia lagi, dirinya bakal sebarin video Desi tanpa busana saat diperkaos olehnya. Desi yang merasa takut pun akhirnya membuat janji pertemuan untuk membahas hutang dan kejadian yang ia alami itu. Malam itu Desi yang mencoba negosiasi untuk membayar hutangnya meminta Bayu untuk menghapus video dirinya. Alih-alih mau menghapus, lagi-lagi Bayu memaksa Desi untuk muasin hasratnya. Mau nggak mau Desi yang lemah hanya bisa pasrah digenjot Bayu, hingga merintih kesakitan dan melayang keenakan. Bayu sangat puas bisa nikmatin kerang becek milik Desi yang tebal dan seksi. Desi hanya bisa menangis karena dirinya sudah mengkhianati Sandy, suami tercinta. Akibat keinginan Sandy ingin kaya, dirinya jadi korban terong berurat milik Bayu, si penjahat kelamin ternama sejagat raya. Dara yang kesal melihat Desi masuk ke rumah Bayu.
Akhirnya mendatangi Sandy dan ngaduin kalau dirinya melihat Desi masuk ke rumah Bayu. Sandy yang marah mendengar semua itu pun langsung pergi menuju ke rumah Bayu untuk memergoki perselingkuhan Desi. Setelah mendobrak kamar Bayu, Sandy mendapat Desi tanpa busana. Sandy sangat marah. Dirinya langsung menalak Desi hari itu juga. Sekarang Desi hanya menanggung penyesalan kehilangan suami terbaik. Akibat ulah keteledorannya menjaga kerang becek yang sangat berharga itu.